Yang paling membingungkan bukan saat dia pergi, tapi saat dia masih ada, namun kamu sudah tidak lagi merasa dicintai. Dia masih muncul di harimu, masih bisa kamu hubungi, masih ada di keseharianmu. Tapi entah sejak kapan, kamu mulai merasa seperti sendirian di dalam hubungan itu sendiri. Bukan karena dia benar-benar menjauh, bukan juga karena ada masalah besar, tapi karena ada sesuatu yang berubah, dan kamu tidak tahu harus menyebutnya apa. Kamu mulai bertanya dalam diam, apa ini hanya perasaanmu saja? Atau memang ada yang perlahan berubah darinya? Kamu mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semuanya masih baik-baik saja. Kamu bilang ke dirimu sendiri, mungkin dia hanya sibuk, mungkin dia lagi capek, mungkin kamu hanya terlalu memikirkan semuanya. Tapi semakin kamu mencoba memahami, semakin kamu merasa tidak tenang. Ada perasaan aneh yang tidak bisa kamu jelaskan, tapi cukup untuk membuatmu sadar bahwa ini tidak lagi sama. Dan tanpa kamu sadari, tanda-tanda kecil itu sebenarnya sudah lama ada. Cara dia mulai berubah, perhatian yang tidak lagi seperti dulu, dan rasa yang perlahan tidak lagi terasa utuh. Hanya saja, kamu memilih untuk tidak melihatnya. Atau mungkin, kamu sudah melihatnya, tapi kamu belum siap untuk menerima kenyataannya. Karena setelah ini, kamu akan mulai mengerti sesuatu, bahwa perubahan dalam hubungan tidak selalu datang dengan pertengkaran, tidak selalu datang dengan kata perpisahan, kadang datang diam-diam, pelan-pelan, dan justru itu yang paling menyakitkan. Awalnya, kamu tidak terlalu menyadarinya. Semuanya masih terlihat normal. Masih ada pesan, masih ada komunikasi. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, rasanya sudah tidak sama. Cara dia membalas chat mulai berubah. Tidak sehangat dulu, tidak seantusias dulu. Kadang cepat, kadang lama, kadang terasa seperti hanya sekadar menjawab. Bukan karena dia berhenti berbicara, tapi karena kamu tidak lagi merasakan dia di dalam setiap kata-katanya. Dulu, hal kecil darinya bisa membuatmu tenang. Sekarang, bahkan saat dia ada, kamu masih merasa kosong. Perhatiannya tidak benar-benar hilang, tapi terasa berkurang. Bukan tidak peduli, tapi tidak lagi seperti dulu. Dan disitulah kamu mulai sadar, yang berubah bukan kebiasaannya, tapi perasaannya. Yang berubah bukan caranya berbicara, tapi caranya mencintaimu. Kamu mulai mengingat bagaimana dulu dia memperlakukanmu. Bagaimana dia mencari kamu, bukan hanya menjawabmu. Bagaimana dia ingin tahu tentang harimu, bukan hanya merespons ceritamu. Sekarang, kamu yang lebih sering memulai, kamu yang lebih sering mencari, kamu yang lebih sering berusaha menjaga hubungan ini tetap hidup. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai lelah sendiri. Hal yang paling sering tidak disadari, justru terjadi saat semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada jarak yang jelas. Tapi di dalam hati, kamu mulai merasa tidak lagi diprioritaskan. Kamu pernah merasa seperti ini? Dia masih ada, tapi tidak benar-benar hadir. Masih bersamamu, tapi kamu tidak lagi merasa dipilih. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak bisa menjelaskan ini ke siapapun. Karena dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam hati, kamu tahu, ada sesuatu yang perlahan hilang. Kalau kamu masih di sini, mungkin kamu juga mulai merasakannya. Dan setelah ini, perasaan itu akan semakin jelas. Di titik ini, kamu mulai merasa lelah dengan caramu sendiri. Bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena kamu terus berharap sendirian. Kamu masih mencintainya, masih ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi di saat yang sama, kamu mulai sadar, kamu tidak lagi dicintai dengan cara yang sama. Kamu pernah diam, lalu tiba-tiba berpikir, kenapa sekarang aku yang selalu menunggu? Menunggu dia membalas, menunggu dia peduli, menunggu dia kembali seperti dulu. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri di dalam hubungan itu. Kamu jadi lebih banyak mengalah, lebih banyak memahami, lebih banyak diam, meski hatimu tidak baik-baik saja. Karena kamu takut, kalau kamu terlalu jujur, dia akan semakin menjauh, dan disitulah semuanya terasa semakin berat. Kamu bertahan, tapi tidak benar-benar bahagia. Kamu mencintai, tapi tidak benar-benar dicintai. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi menyadari kamu sudah berjuang sendirian sejak lama. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa dia masih mencintaimu? Atau hanya belum siap kehilanganmu? Dan semakin kamu memikirkannya, semakin kamu tahu jawabannya. Bukan karena dia berubah jadi orang lain, tapi karena perasaannya tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Dia tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak benar-benar bertahan. Dan kamu terjebak di tengah-tengah itu. Mencintai seseorang yang masih ada, tapi sudah tidak lagi sepenuh hati untukmu.
Yang pergi itu bukan selalu orangnya, kadang yang pergi adalah perasaannya. Di titik ini, kamu mulai dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah, bahwa tidak semua yang kamu pertahankan akan tetap seperti dulu, dan tidak semua yang kamu cintai akan tetap tinggal untukmu. Kalau kamu masih di sini, bagian terakhir ini mungkin yang paling kamu butuhkan. Di fase ini, kamu tidak lagi mencari kepastian dari dia. Kamu mulai diam dan justru lebih banyak bertanya pada dirimu sendiri. Kenapa kamu masih bertahan? Apa karena kamu masih mencintainya? Atau karena kamu sudah terlalu terbiasa dengannya? Kamu mulai menyadari sesuatu yang selama ini kamu pertahankan. Bukan hanya dia, tapi kenangan tentang bagaimana dia dulu mencintaimu. Dan itu yang membuatmu sulit pergi. Karena yang kamu rindukan bukan dia yang sekarang, tapi dia yang dulu. Yang dulu mencari kamu. Yang dulu memperjuangkan kamu. Yang dulu membuatmu merasa cukup, tanpa harus meminta. Sekarang, kamu masih bersama orang yang sama, tapi dengan perasaan yang berbeda. Dan itu lebih menyakitkan daripada benar-benar kehilangan. Kamu pernah merasa seperti ini. Kamu menatap layar, menunggu pesan darinya. Padahal kamu tahu, kalaupun dia membalas, rasanya tidak akan lagi sama. Kamu tetap berharap, meski diam-diam kamu juga mulai lelah berharap. Dan yang paling sulit, bukan menerima bahwa dia berubah, tapi menerima bahwa kamu tidak bisa mengembalikannya ke versi yang dulu kamu cintai. Yang sulit itu bukan melepaskan orangnya, tapi melepaskan harapan bahwa dia akan kembali seperti dulu. Di titik ini, kamu mulai mengerti sesuatu, bahwa kamu tidak sedang kehilangan dia sepenuhnya, tapi kamu sedang kehilangan cara dia mencintaimu. Dan itu tidak bisa kamu paksa untuk kembali. Karena perasaan tidak bisa dipertahankan hanya oleh satu orang. Kalau kamu masih di sini, mungkin kamu sudah mulai menerima sedikit demi sedikit. Dan setelah ini, kita masuk ke bagian terakhir. Bagian yang tidak akan menyuruhmu apa-apa, tapi mungkin bisa membuat hatimu sedikit lebih tenang. Pada akhirnya, kamu tidak butuh jawaban panjang. Kamu tidak butuh penjelasan yang rumit. Karena jauh di dalam hatimu, kamu sebenarnya sudah tahu, kamu merasakannya dari cara dia berubah, dari cara dia memperlakukanmu, dari cara hubungan ini tidak lagi terasa sama. Dan mungkin, ini bukan tentang siapa yang salah. Bukan tentang kamu yang kurang, bukan juga tentang dia yang jahat. Tapi tentang satu hal sederhana, perasaan yang tidak lagi searah. Kadang, cinta tidak hilang begitu saja. Dia hanya berubah pelan-pelan sampai akhirnya tidak lagi terasa. Dan di titik itu, kamu tidak sedang kehilangan dia sepenuhnya, kamu hanya sedang menerima bahwa dia tidak lagi mencintaimu seperti dulu. Yang paling menyakitkan bukan perpisahan, tapi perubahan yang tidak pernah diakui. Kalau kamu masih bertahan sampai sekarang, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu benar-benar tulus. Kamu sudah berusaha. Kamu sudah menjaga. Kamu sudah mencintai dengan caramu sendiri. Dan itu cukup. Jadi kalau suatu saat kamu harus melepaskan, bukan berarti kamu kalah. Mungkin itu adalah cara kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu merasa sendirian. Dan kamu berhak untuk dicintai dengan utuh. Bukan setengah, bukan sisa, bukan sekadar ada, tapi benar-benar dipilih. Dan mungkin, kalau kamu menonton ini sampai akhir, ini bukan kebetulan. Ini adalah perasaanmu, yang akhirnya kamu berani dengarkan. Dan tidak apa-apa, kalau hari ini kamu belum bisa melepaskan. Tidak apa-apa, kalau kamu masih berharap. Tapi setidaknya sekarang, kamu sudah mengerti bahwa yang kamu rasakan, itu nyata, dan kamu tidak sendirian.